teman-teman SKRD. Halo. Balik lagi bersama kita di program SKRD Semakin Nilai Retribusi Daerah. Bersama saya Dwi Dan Prisil. Hari ini kita matching nih, tumben ya. Iya ya, janjian Nevi, kita Nevi. ya. Enggak janjian. Kita sama-sama Nevi hari ini ya. Hari ini aku nggak mau nanya kita lagi di mana karena aku udah tahu kita lagi ada di Rusun. Nah, kita sekarang lagi ada di Rusun Jagakarsa. Betul. Ini tuh salah satu tempat retribusi milik DKI Jakarta ini sih. Rusun tuh masuk retribusi juga. Masuk. Jadi kan kalau kemarin kan kita jalan-jalan ke tempat-tempat wisata tuh. Iya. Kita kemana aja kemarin? Ke museum. Museum ya, hutan Monas. mangrove, Monas, ya kan kita jalan-jalan. Sekarang kita ke tempat yang bukan tempat wisata nih sih. Kita ke Rusunawa. Nah, jadi untuk informasi juga buat teman-teman SKRD bahwa Jakarta itu punya beberapa jenis retribusi. Salah satunya retribusi jasa usaha. Oh, jadi Rusun itu maksudnya retribusi jasa usaha. Betul. Nah, kalau di dalamnya kita itu nggak tahu sih ada apa aja di sini. Oh iya, fasilitasnya Iya, apa? fasilitasnya apa? Terus yang boleh tinggal di sini tuh Betul, siapa aja? syaratnya apa aja kita juga belum tahu. Oh, kamu belum tahu? Belum. Nah, di sini kan kita mau nanya-nanya kita ke dalam. Kalau gitu, Langsung aja berarti kita ya. Oke, let's go. Yuk teman-teman ikutin kami. Rusunawa Jagakarsa ini terletak di Jalan Raya Marga Satwa 5, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rusun ini memiliki luas kurang lebih 19 hektar yang terdiri dari beberapa fasilitas seperti pos keamanan, masjid, ruang genset, ruang PLN, amphitheater, playground, parkir motor, dan masih banyak fasilitas lainnya. Rusunawa Jagakarsa ini terdiri dari 3 tower yang masing-masing memiliki 16 lantai dan berisikan 432 unit hunian umum, 288 unit hunian terprogram, dan 3 unit hunian untuk difabel. Jadi, Rusunawa ini memiliki 723 unit keseluruhan. Setiap unit memiliki luas sekitar 36 meter persegi dengan 2 kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan balkon. Rusunawa ini juga menyediakan 2 lift penumpang dan 1 lift service di masing-masing tower. Pembangunan Rusunawa ini memiliki 2 sasaran utama, yaitu untuk masyarakat terprogram seperti masyarakat yang terdampak bencana alam, masyarakat yang masuk dalam program pembangunan untuk kepentingan umum, masyarakat yang terdampak penertiban ruang kota, dan masyarakat yang mengalami kondisi lainnya. Selain itu, sasaran lainnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memenuhi persyaratan penghunian. Perlu untuk menjadi perhatian teman-teman SKRD semua, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menempati Rusunawa ini, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, NPWP, fotokopi akta nikah, surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan, surat keterangan penghasilan dari kelurahan, dan juga beberapa persyaratan lainnya. Jadi, buat kalian semua yang masuk dalam kategori di atas, Rusunawa ini bisa dijadikan opsi untuk dijadikan tempat tinggal. Halo teman-teman SKRD, sesuai janji saya tadi, saya sekarang sudah ketemu dengan pengelola tempat ini, namanya Pak Agung. Halo Pak, salam kenal Pak. Halo, salam kenal. Nah, sekarang Pak Agung silahkan perkenalkan diri ke teman-teman SKRD. Thank you ya. Halo teman-teman SKRD, saya Agung Tresna sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan UPRS 1. Kepala Satuan Pelaksana apa? Pelayanan. Pelayanan ya Iya. Pak ya. Saya boleh izin tanya-tanya ya Pak ya? Boleh, boleh. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak ke teman-teman kapan sih rusun ini dibangun, terus peresmiannya kapan gitu Pak? Rusunawa Jagakarsa dibangun di lahan milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Dibangun sekitar tahun 2024 sampai 2025, diresmikan pada bulan Mei 2025. Jadi pembangunan Rusunawa ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan hunian layak warga Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan yang selama ini baru memiliki satu Rusunawa, yaitu Rusunawa Pengadegan. Hadirnya Rusunawa Jagakarsa diharapkan semakin banyak warga yang dapat mengakses hunian yang aman, nyaman, dan terjangkau seperti itu. Nah, kalau Rusunawa ini sendiri luasnya ada berapa sih Pak? Ada berapa unit? Luas tanahnya berapa? Oke, Rusunawa Jagakarsa berdiri di lahan hampir 20.000 meter persegi dengan
luas bangunan lebih dari 47.000 meter persegi. Selain itu, di sini juga tersedia fasilitas pendukung seperti ada masjid, Ini masjid ya, bagus ya. Ini ada masjid. kios juga, Ada kios-kios. ya ada amphitheater, ada area bermain anak, hingga lapangan olahraga. Iya, ada jogging track juga ya di belakang. Betul, ya, ada saya lihat jogging ya. track. track, lapangan basket ya. Betul. Oke, berarti ini tuh untuk umum Mbak ya, untuk warga DKI Jakarta boleh ke sini ya? Boleh. Boleh. Jadi Rusunawa Jagakarsa diperuntukkan untuk warga Jakarta yang sudah berkeluarga. Oh, harus Jadi, berkeluarga ya? Harus berkeluarga. Oke, terus? Jadi calon pendaftar itu nanti wajib menyiapkan dokumen seperti kartu keluarga, KTP DKI Jakarta, kemudian NPWP, kemudian surat PM1 atau surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan, slip gaji, atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan, serta swafoto sesuai ketentuan yang berlaku. Terus saya dengar juga katanya ada interview juga Pak ya? Ada interview nanti setelah verifikasi awal lolos, nanti prosesnya itu nanti ada verifikasi luring atau tatap muka nanti sekaligus dengan wawancara. Selain syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan, yang wajib itu yang 7 poin, ada dokumen-dokumen yang akan diminta juga seperti SKBN atau SKCK seperti itu. Kalau cara daftarnya sendiri Pak, daftarnya kemana ya? Pendaftaran Rusunawa Jagakarsa ini dilakukan melalui aplikasi Sirukim. Oh, aplikasi Sirukim. Betul. Siapapun boleh asal memenuhi persyaratan yang tadi. Berarti tinggal download di App Store atau Play Store ya Betul. untuk aplikasi Sirukim, nanti daftar di situ bisa Betul. ya. Untuk towernya ada berapa sih Pak di sini, sama tipe-tipenya ada tipe apa aja Pak? Iya. Rusunawa ini. Jadi untuk Rusunawa Jagakarsa ini towernya ada 3, tower Ada 3 tower. A, tower B, dan tower C, dan semua tipe unitnya sama ya? tipe 36 dengan kamar 2. Terus saya dengar ada yang lantai untuk disabilitas sendiri, benar Pak ya? Kami menyediakan di lantai 2 dan lantai 3. Lantai Itu 2 dan khusus 3. difabel. Tapi untuk unit difabelnya sendiri itu ada 3 unit. Itu tapi cepet-cepetan ya Pak ya, siapa yang Betul, dapat ya? karena sistem di Rusunawa Jagakarsa ini diundi. Terus saya kemarin juga sempat kan lihat-lihat Pak. Di sini tuh katanya airnya udah pakai token Pak ya. Keren banget ya Pak. Betul, airnya sudah token, jadi retribusi yang dibayarkan itu sudah mencakup semuanya, termasuk kebersihan dan keamanan. Selain itu, listrik dan air itu sudah token. Jadi itu sesuai dengan Penggunaan ya, betul. pemakaian masing-masing Pemakaian ya. masing-masing. Terus juga saya kemarin sempat dengar katanya untuk lansia apa di TKS itu ada harga khusus ya, betul ya Pak? Ada tarif tersendiri untuk para lansia dan difabel. Jadi kalau misalnya mereka terdaftar sebagai DTKS dan statusnya layak, itu akan dikenakan tarif Rp0. Oh. Tetapi kalau misalnya mereka sebagai DTKS tapi tidak tercatat sebagai DTKS, maka tarifnya itu Rp715.000. ya. Berarti kalau udah di TKS terus dia lansia, layak itu bisa gratis berarti Pak? Bisa gratis. Gratis, wah mantap nih. Untuk warga Jakarta ini programnya Pak Gubernur ya Pak? Betul. Nah kalau dari retribusinya sendiri bisa nyumbang berapa ini Pak untuk Jakarta? Sampai dengan April 2026, Rusunawa Jagakarsa sudah menyumbangkan retribusi sebesar sekitar Rp428 juta. Oh itu 428 per bulan berarti ya? Bulan April. Bulan Ya. April ya? Nah teman-teman berarti yang buat tinggal di sini tuh itu semuanya kan uangnya di store ke Jakarta Pak ya? Iya, jadi seluruh retribusi yang dibayarkan oleh penghuni itu akan langsung masuk ke kas daerah, Ke kas daerah langsung ya, Provinsi DKI tuh. Jakarta. Jadi untuk pemanfaatannya kelanjutannya seperti apa itu yang berwenang ya, yang perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah ya. Berarti teman-teman yang tinggal di sini selain dapat lingkungan tempat tinggal yang bagus, yang layak, itu juga berkontribusi ke Jakarta juga. Betul. Ya, karena bayar retribusi juga. Kalau di sini Senin nggak harga naik ya Pak ya? Kayak Senin nggak harga naik, nggak. Harganya flat Sama, ya? flat ya. sama. Jadi di sini ada 5 kelompok tarif. Terendah itu Rp865.000. Rp860.000. Dan tarif tertinggi itu Rp1,8 juta. Itu dibedakan dari penghasilan keluarga. Penghasilan keluarga itu dilihat dari penghasilan kepala keluarganya sebagai pemegang SP dan juga penghasilan pasangannya apabila ada. Jadi suami istri double income ya? Digabungkan. Gabung ya. Betul, Maksimal iya. berapa penghasilannya Pak berarti? Maksimal 7,4. 7,4. Minimal 2,6. Minimal 2,6 juta, maksimal Maksimal 7,4. Nah, berarti buat semua teman-teman SKRD yang warga Jakarta dan punya penghasilan di Di antara- range itu ya 2,6 sampai 7,4 tuh.
jangan lupa ikuti info-info di sini buat rebutan ya di Sirukim ya Pak ya. Sirukim, Di Sirukim dicek terus tuh apakah ada ketersediaannya, langsung aja daftar ya Pak ya. Nanti Iya. di interview ada beberapa step tadi yang dari Pak Agung ya. Gitu Betul. ya. Mungkin nanti juga untuk informasi terkait pendaftaran itu bisa follow juga Dinas Perumahan Oh, betul. dan UPR 1 ya. Di Karena- Instagram ya Pak betul, ya. ya. Instagramnya DPU PRKP ya. Pak? DPRKP, Dinas DPRKP. Perumahan Jakarta. Dinas Perumahan Jakarta. Nanti bisa dilihat di sini aja ya teman-teman Iya. ya. Oke. Terakhir ada nggak harapan buat yang tinggal di sini penghuni atau warga daerah yang calon-calon penghuni? Nah itu boleh Pak, silakan harapan buat teman-teman SKRD. Oke, kami berharap adanya Rusunawa Jagakarsa ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan yang nyaman Betul. untuk tumbuh dan berkembang bersama keluarga. Dan kami berharap para penghuni dapat menjaga fasilitas yang telah disediakan dan bisa bertumbuh membangun kehidupan bertetangga yang rukun Betul. dan saling mendukung. Guyup rukun ya Pak ya. Betul, dan selain itu juga semoga dengan hadirnya Rusunawa Jagakarsa dapat membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan hunian yang aman dan layak bagi semakin banyak lagi warga Jakarta. Memang ini kan Rusunawa Jagakarsa ini memang salah satu bentuk dari Jakarta untuk Jakarta Pak ya. Betul. Berarti kita harus saling menjaga nih teman-teman. Ya. Betul. Seperti itu. Sementara itu dulu Pak pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pasti teman-teman banyak terbantu ini informasi Mudah-mudahan. ini. Mudah-mudahan ya. Iya. Semoga nanti penuh, semuanya nyaman penghuninya ya Pak ya. Betul. Makasih banyak ya waktunya Terima Pak kasih, Agung ya. terima kasih. Oke, saya mau keliling dulu Siap, silakan. cari teman saya dulu ya. Mari Pak Agung. Mari. Yuk, teman-teman. Nah, setelah tadi kita keliling-keliling, sekarang saatnya kita tanya-tanya penghuni Rusunawa yang udah tinggal di sini. Gimana sih perasaan mereka? Apakah mereka nyaman dengan fasilitas yang ada di sini? Yuk, langsung tanya aja. Halo, perkenalkan, nama saya Dita. Asal saya dari Kebagusan Jakarta Selatan. Pekerjaan saya saat ini adalah ibu rumah tangga. Nama saya Sarah S. Juniwasi. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Sebelum di sini saya di Kelurahan Ragunan. Nama saya Fajar Andika, kerja di daerah Jakarta Selatan sebagai customer service, dan daerah asal sebelumnya saya tinggal di daerah Jagakarsa. Saya tahu rusun ini dari Instagram, dari IG, Dinas Perumahan dan UPRS 1 ya. Saya tahu itu dari sosial media gitu kan, dari Instagramnya Dinas Perumahan. Saya sering lewat di sini karena kebetulan tiap nganter sekolah selalu lewat sini. Awalnya itu saya ingin untuk tempat tinggal yang layak untuk anak disabilitas saya. Saya ingin tinggal di Rusun Jagakarsa ini karena lingkungannya yang lumayan strategis gitu kan, dekat juga ke tempat kerja saya. Karena di rusun ini fasilitasnya lumayan lengkap dengan berbagai fasilitas yang sudah bersih, nyaman untuk ditinggali dan memiliki harga yang sangat murah. Saya tinggal di rusun sudah 6 bulan. 1 tahun berarti udah genap 1 tahun. Tanggal 13 ini 1 tahun. Kesannya sangat senang sekali. Sangat nyaman gitu kan dengan lingkungan yang sesuai pertimbangan sebelumnya, dengan tempat yang strategis gitu kan, dengan suasana yang bagus, dengan fasilitas yang oke juga gitu kan. Kesan saya pertama kali tinggal di sini itu excited banget karena rumahnya itu beneran cocok untuk saya yang memiliki anak 4 dengan 2 kamar. Rumahnya juga cukup luas, ada balkon, terus juga fasilitasnya ada playground untuk anak-anak main di bawah, jadi lebih nyaman ya, nggak keluar rumah.
Yang jelas satu, ruang bermain untuk anaknya, untuk anak-anak ada ya, dan aman. Apalagi anak saya disabilitas, kondisi lingkungan di sini semuanya sangat menerima disabilitas. Jadi saya merasa aman. Bisa mandiri, mempunyai tempat tinggal yang layak untuk keluarga saya gitu. Yang senang itu karena harga sewanya lebih murah dari kontrakan yang sebelumnya. Untuk harga udah cukup. Saya sih fair ya untuk harga sewanya. Untuk harga dengan tipe 36 ini sudah lumayan murah ya. Saya mendapatkan harga terendah dari sewa yang sebelumnya. Sil, mau ngapain? Mau naik itu perosotan. Jangan kalau dong. datang ih Bang Dwi. Jangan, ini kan buat anak kecil, nggak Habis boleh. Kamu lama, aku kan gabut. Kamu dari Kelamaan mana nunggu aja, ya. Bang Dwi? Aku tadi dari ketemu narasumber biasa. Aku tadi ketemu Pak Agung. Dia tadi ngejelasin gimana di sini ada berapa unit, syaratnya apa aja. Banyak banget deh informasi tentang ini. Kalau kamu tadi katanya udah ngobrol kan sama penghuninya gimana? Iya dong, aku ngobrol-ngobrol sama penghuni. Terus mereka bilang fasilitasnya di sini tuh lengkap, bagus, dan harga per unitnya tadi lebih murah gitu ketimbang Kontrak tempat ya? tinggal. Daripada Iya, ngontrak kayak gitu ya? kontrakan itu malah lebih murah justru karena kan fasilitasnya lengkap, ya kan? Ini anak-anaknya bisa pada main ya Iya, di playground ya. terus ada masjid, Masjid, ya kan? ada tempat olahraga ya. ada jogging track Jogging juga. track, lapangan basket ya. Aula segala ada gitu. Buat warga Jakarta sangat membantu juga ya. Tuh buat warga Jakarta yang mau mencari hunian ya pas dengan pendapatannya gitu Betul. bisa nyoba-nyoba kesini Iya. gitu kan. Asal memenuhi kriteria yang ada ya. Kriteria, betul. Ya udah berarti ini kita habis nih yang sesi di sini. Udah. Kemana selanjutnya? Tanya aja mungkin ya ke teman-teman SKRD ya. Berarti buat teman-teman SKRD nih yang punya rekomendasi tempat yang berhubungan dengan retribusi daerah bisa ke tempat wisata ya, wisata, kayak museum, lab juga kita pernah, atau rusun yang ada hubungan sama retribusi bisa komen aja di bawah atau mention kita, hubungi kita di sosmed Humas Pajak Jakarta karena kita bakal terus datengin tempat-tempat yang nggak cuma ikonik tapi punya banyak cerita. Betul. Atau komen juga ya Sil di YouTube kita Iya, ya kasih bisa ya. saran, ya kan? Jadi jangan kemana-mana ya, kita bakal baik lagi soalnya di SKRD semakin Betul. kenal retribusi daerah. Kenali retribusi saatnya berkontribusi. See you. Dadah.